Dari tempat saya tinggal ini ada stasiun kereta api yang disebut dengan LRT. Dan di sini juga ada KFC, bosku. Ini adalah salah satu tempat makanan halal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera, bosku. Jadi pada video kali ini saya mau mengajak bosku untuk melihat keadaan di sekitar lingkungan tempat saya tinggal. Jadi di sini saya tinggal di sebuah building yang tingginya 44 lantai, bosku. Jadi seperti itu. Jadi seluruhnya itu 44 lantai. Saya tinggal di lantai 22, bosku. Jadi di sini saya mau mengajak bosku melihat apa saja fasilitas yang ada di sini yang pemerintah siapkan untuk rakyatnya yang tinggal di building seperti ini. Dan bisa kita lihat di sini ada denah untuk lingkungan building di daerah ini. Jadi ini di Tintang Estate. Jadi buildingnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 building. Dan yang 16 ini tempat pangkalan bis atau stasiun bis. Dan di sini 17 ini sekolahan dan 15 ini plaza atau mall. Jadi yang pertama saya mau menghitung berapa banyak rakyat Hong Kong yang tinggal di lingkungan building seperti ini. Dalam satu kepala keluarga itu terdapat 5 sampai 6 orang yang tinggal dalam satu rumah. Jadi satu building di sini ada 44 lantai. Dalam satu lantai itu ada 16 pintu atau 16 kepala keluarga. Jadi kalikan 44 itu sebanyak 704 kepala keluarga. Dan kalau dikalikan satu lingkungan ini 14 building, maka 704 dikali dengan 14 building, berarti kemungkinan satu kabupaten untuk daerah Indonesia sudah cukup untuk menempati daerah seperti ini, daerah building seperti ini. Oke bosku, kita lanjut. Fasilitas apa aja yang pemerintah siapkan untuk rakyatnya yang tinggal di sekitaran building ini. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, bosku. Mudah-mudahan channel ini bisa menginspirasi dan memberi sedikit wawasan kepada bosku-bosku semua. Oke bosku, terima kasih. Oke bosku. Dan di setiap bawah building seperti ini, setiap bawah building ini terdapat sekolah taman kanak-kanak, yaitu TK, bosku. Dan ini adalah lorong penghubung building. Jadi untuk pejalan kaki yang mau keluar supaya nggak kehujanan atau kepanasan. Dan di sepanjang lorong ini disiapkan tempat sampah, bosku. Setiap bawah building ini ada lapangan bulu tangkis, bosku, buat olahraga. Dan di 50 meter ada tempat bermain anak-anak, bosku. Ada tempat bermain anak-anak. Jadi di sini masih disegel sama pemerintah karena masih dalam keadaan gawat wabah COVID-19. Oke, kita lanjut lagi, bosku. Dan di 100 meter jalan kaki ini ada sekolahan
tingkatan SD. Jadi di sini ada sekolahan SD sebanyak 7 lantai. Jadi anak-anak yang tinggal di building ini sekolahan sekolahnya di sini, bosku. Jadi nggak perlu repot-repot nyebrang jalan raya sekolahan. Jadi di sekitaran building ini sudah ada fasilitas sekolahan. Ini anak-anak yang berprestasi, anak-anak sekolah SD yang berprestasi, bosku. Oke, bosku, dan di jarak 200 meter, kurang lebih 200 meter, ini ada sekolahan tingkatan SMP dan SMA, bosku. Jadi di Hongkong ini SMP sama SMA itu satu sekolahan, bosku. Jadi nggak ada pisah-pisah. Jadi dari daftar SMP sampailah dia 6 kelas ke SMA. Di sini ada 7 lantai juga untuk anak-anak di lingkungan building ini buat sekolah di sini. Oke, bosku, kita lanjut lihat apalagi fasilitas yang ada di lingkungan building ini. Jadi di lingkungan building tempat saya tinggal ini, tempat anak-anak sekolah itu nggak jauh, bosku. Jadi di sini sangat aman, nggak ada kekhawatiran orang tua kepada anaknya untuk sekolah, bosku. Jadi di sini cukup jalan kaki sebentar sudah nyampai di sekolahan. Dan di sini di jarak 50 meter dari tempat saya tinggal ini ada stasiun bis atau pangkalan bis atau terminal bis. Di sini ada bis dan juga ada taksi, bosku. Jadi kalau kita mau bepergian kemana-mana, disinilah tempatnya. Dan juga bisnya nggak tunggu lama, 5 menit sekali ada bis. Dan juga taksi di sini ready, bosku. Kita langsung turun, langsung ada taksi. Di setiap bawah building ini ada tempat parkiran sepeda. Ini masih ada fasilitas telepon umum buat telepon darurat. Oke, bosku, dan di jarak 100 meter dari tempat saya tinggal ini ada tempat parkiran mobil, bosku. Setiap orang yang tinggal di building itu parkir mobilnya di sini, bosku. Jadi parkir mobil di sini nggak boleh sembarangan, nggak seperti di Indonesia parkir di depan rumah ataupun di tepi jalan. Jadi di sini dilarang sama pemerintah untuk parkir seperti itu. Jadi parkirnya di tempat seperti ini. Jadi di sini harus bayar sewa parkir, bosku. Jadi masalah nominal saya kurang tahu berapa yang harus dibayar. Jadi yang pastinya parkir di sini harus bayar sewa. Oke, bosku, dan di jarak di 200 meter dari tempat saya tinggal ini ada stasiun kereta api yang disebut dengan LRT. Nah, jadi sini ada stasiun angkutan umum LRT. Jadi kalau mau naik LRT ini kita harus punya kartu debit seperti ATM, yaitu yang disebut dengan kartu Octopus. Di sini namanya kartu Octopus. Jadi kalau mau naik LRT ini kita harus tut di sini, harus tut. Jadi di sini nggak ada pakai bayar uang, jadi harus pakai kartu Octopus seperti kartu debit ATM. Dan di sini juga ada fasilitas tempat pejalan kaki dan pakai sepeda untuk menyeberang jalan raya, bosku. Nah, ini untuk yang pakai sepeda untuk menyeberang jalan raya, dan ini untuk pejalan kaki. Dan di sini ada jalan lorong bawah tanah untuk menyeberang jalan raya, bosku. Jadi yang tadi ada jalan di atas,
kayak jembatan, dan sini jalan lorong bawah tanah untuk pejalan kaki dan pakai sepeda, bosku. Jadi ini jalan untuk menembus melewati jalan raya di atasnya. Dan di sini juga orang bebas parkir sepeda, bosku. Dan di jarak 200 meter dari tempat saya tinggal ini ada juga sekolahan SD, bosku. Ini ada sekolahan SD, dan mungkin ini lain company, mungkin lain yayasan atau lain company. Ini ada 7 lantai juga. Dan di sini ada jalur tempat bis berhenti, yaitu bus stop, bosku. Jadi bis di Hong Kong ini nggak boleh sembarangan berhenti, bosku. Ada tempat-tempat khusus yang bisa berhenti. Dan di 50 meter tempat saya tinggal ini ada seperti plaza, bosku, atau mall. Oke, bisa kita cek apa aja yang dijual di dalam sini, lengkap apa enggak. Di depan sini ada restoran, bosku. Dan di sini juga restoran. Dan di sini juga ada tempat jual buah dan sayur, bosku. Ini jual kue. Ini ada jual ayam potong. Ini ada jual ikan juga. Kita naik lantai 2. Di sini juga ada restoran. Jual pakaian anak-anak, baby shop. Ini market. Dan ini tempat gunting rambut anak-anak atau salonnya anak-anak. Ini jual barang elektronik, restoran, dan juga smart market. Kita naik ke lantai 3 lagi. Dan di sini juga ada KFC, bosku. Ini adalah salah satu tempat makanan halal. Ini ada Watson. Di sini juga ada Welcome supermarket. Nah, di sini juga ada salon, tempat potong rambut. Ini makanan Jepang, peralatan komputer, bosku. Oke, bosku. Dan saya rasa plaza atau mall seperti ini sudah cukup lengkap untuk memenuhi kebutuhan warga yang tinggal di sekitaran building ini, bosku. Jadi kita lanjut ke bawah. Dan di sini juga ada tempat untuk pejalan kaki dan pakai sepeda, bosku. Jadi di sini banyak digunakan orang membuat olahraga, bosku. Buat olahraga. Jadi di sepanjang jalan ini itu banyak orang yang olahraga dan pakai sepeda di sini. Jadi ini tepatnya di belakang building tempat saya tinggal, bosku. Jadi orang di Hong Kong ini kenapa kebanyakan pakai angkutan umum daripada motor atau mobil pribadi? Karena itulah, bosku, di Hong Kong ini orang yang pakai kendaraan pribadi seperti motor dan mobil itu harus bayar pajak kendaraan dan juga bayar pajak parkirnya, bosku. Jadi kalau kita pakai mobil pribadi itu harus parkir di tempat parkirannya. Kalau rumah kita jauh dari tempat parkiran, kita juga harus jalan kaki, bosku. Jadi lebih gampang itu pakai angkutan umum.